tai lemparin. Kalau ada tai lemparin pakai tai. Kalau ada tai lempar pakai tai. Kalau ada tai lempar pakai tai. Mundur dulu, mundur. Lihat Pak Polisi. Lihat Pak Polisi tertawa melihat. Pedagang dan siapapun kamu yang ingin menyelamatkan negeri ini, 10 Desember kita tunjukkan kawan, people power sejati. 10 Desember hanya ada satu tuntutan, cabut seluruh Omnibus Law Jahanam atau lengserkan Jokowi. Itu sudah menjadi kewajiban kita kawan-kawan. Kita tidak perlu lagi takut-takut, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu lagi khawatir. Hidup hanya sekali saudaraku. Setiap kehidupan pasti ada kematian. Kita menghindari akan kejadian-kejadian itu. Dan tadi seperti yang disampaikan tadi Pak Koordinator maupun Bang Egy tadi, bahwa sesuai dengan kesepakatan hasil rapat kemarin, mengantisipasi ketika Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan fungsinya sebagai pemberi keadilan bagi rakyat Indonesia, maka kami dari kaum buruh Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Aliansi Akses Juta Buruh, akan melakukan mobilisasi besar-besaran pada Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Kami akan turun besar-besaran dengan tuntutan itu tadi. Saya disampaikan bahwa pemerintahan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Melawan Jokowi! 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 Takbir. Saudara-saudara, inilah aspirasi yang murni. Mau menambahkan? Jokowi wajib mundur karena keputusan MK sungguh-sungguh menyusahkan rakyat. Anda mundur? Harus lengser. Lagi? Jokowi mundur. Nih, ayo ngomong. Gimana? Jokowi mundur. Jokowi, tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta bangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menolak gugatan kaum buruh untuk mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker tampaknya telah membuat Aliansi Aksi Sejuta Buruh atau AASB yang dikomandani Deng Wahidin, Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia atau PPMI, benar-benar meradang. MK dinilai telah menjadi corong pemerintah dan berubah menjadi mahkamah kongkalingkong, sehingga Presiden Jokowi layak untuk dimakzulkan. Namun di balik aksi-aksi demo masif yang berjilid-jilid terus dilakukan oleh AASB sejak mereka bergabung dalam aksi People Power pada tanggal 10 Agustus 2023 yang lalu untuk menggulingkan Presiden Jokowi, banyak kalangan yang mulai curiga dan menduga bahwa aksi AASB untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law bukan semata-mata untuk memperjuangkan nasib kaum buruh, melainkan diduga kuat syarat dengan tendensi politik yang dirancang untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Dugaan itu diperkuat dengan adanya bentrok dan adu otot antar sesama kaum buruh yang berlangsung di depan patung kuda antara massa AASB di bawah pimpinan Deng Wahidin dan Partai Buruh yang dikomandani Said Iqbal saat mereka melakukan aksi demo kawal putusan MK beberapa hari yang lalu. Komando jangan dibakar dulu. Jangan dibakar dulu, lemparin dulu. Kalau ada tai lemparin. Kalau ada tai lemparin pakai tai. Kalau ada tai lempar pakai tai. Kalau ada tai lempar pakai tai, tampang-tampang mereka ini. Kalau ada sampah lemparkan dia pakai sampah. Sampah lempar. Lemparin pakai sampah. Kurang ajar. Woi, jangan dirobek dulu, jangan dirobek dulu. Jangan dirobek. Jangan dirobek poster 9 ini, dilemparin aja. Ini satpam oligarki angkat juga. Ini satpam oligarki juga ini. Itu yang dikasih jalan itu, ngapain kasih jalan tuh? Provokator apa itu juga? Jangan tutup.
MK kukuhkan Perpu Ciptaker, dua kelompok buruh ASB dan Partai Buruh Bersih tegang di Patung Kuda. Lihat Pak Polisi! Lihat Pak Polisi tertawa melihat kita! Buat apa? Apa untungnya kita berantem sama buruh? Kawan-kawan, satu tujuan kita membatalkan Omnibus Law. Hari ini kita gagal, kawan. Persatuan yang dibutuhkan, bukan permusuhan. Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Perpu 2 2022 tentang Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 2023. Blade itu digugat oleh sejumlah elemen buruh dan masyarakat. Massa buruh yang menggelar aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, memanas. Pantauan di lokasi, Senin, 2 Oktober 2023. Salah satu kelompok buruh yang menuntut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dicabut mencoba bergerak menggeruduk MK. Namun kelompok buruh lainnya mencoba menahan massa, alhasil terlibat aksi saling dorong. Dua orator dari dua aliansi itu mencoba memperingatkan massa agar tidak saling dorong. Selain itu, massa membakar spanduk bergambar jajaran Majelis Hakim MK. Sebelumnya, MK gugatan buruh soal Undang-Undang Ciptaker. MK menyatakan dalil gugatan, kegentingan yang memaksa, yang tidak dipenuhi lahirnya Perpu Ciptaker ditolak Hakim Konstitusi. Sebab, hal itu menjadi kewenangan DPR untuk menilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini adalah hari kekecewaan bagi rakyat Indonesia, di mana Mahkamah Konstitusi sudah berubah menjadi Mahkamah Kong Kali Kong. Kita sangat kecewa dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menggolkan Undang-Undang Haram Jadah, Undang-Undang Biadab, Undang-Undang Jahanam, Undang-Undang yang hanya memiskinkan rakyat Indonesia. Tapi kekecewaan itu akan kita bawa, akan kita balas. Kami mengundang kepada seluruh elemen bangsa, baik itu petani, buruh, nelayan, kaum miskin kota, supir, ojek, mahasiswa, pelajar, pedagang, dan siapapun kamu yang ingin menyelamatkan negeri ini. 10 Desember kita tunjukkan, kawan, people power sejati. 10 Desember hanya ada satu tuntutan: cabut seluruh Omnibus Law Jahanam atau lengserkan Jokowi. Itu sudah menjadi kewajiban kita, kawan-kawan. Kita tidak perlu lagi takut-takut, kita tidak perlu ragu-ragu, kita tidak perlu lagi khawatir. Hidup hanya sekali, saudaraku. Setiap kehidupan pasti ada kematian. Namun sebelum kematian itu tiba menjemput kita, maka berjuanglah sekeras-kerasnya, berjuanglah sekuat-kuatnya untuk generasi setelah kita. Yang Tangerang di belakang komando. Tetap semangat, saudara-saudaraku. 10 Desember adalah hari HAM. Hidup buruh! Hidup buruh! Mulai dari penyebutan Jokowi! apakah Jokowi atau hari terakhir Jokowi sebagai kepala negara. Camkan itu. People power akan menjawab ini. Salam dariku, Riko Silalahi. Sambil menunggu para pimpinan untuk datang di sini, bahwa memang hari ini jujur aja keputusan MK ini sangat mengejutkan kita. Walaupun mengejutkan, tapi kita sudah prediksi dengan adanya pergantian dari Hakim Aswanto kemarin, sehingga kita berpikir bahwa sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa dipercaya, baik itu lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Mahkamah Konstitusi sebagai benteng konstitusi harusnya bisa menempatkan dirinya sebagai benteng konstitusi, dan tentunya harus berpihak kepada rakyat. Namun yang kita saksikan adalah mereka telah melakukan mencari pembenaran terhadap apa yang menjadi pelanggaran konstitusi yang didalilkan oleh kita sebagai dan kita jujur aja
Kami dari Aliansi Aksi Juta Buruh juga tidak ingin terjebak Maaf ya. oleh aksi-aksi pertarungan antar sesama kaum buruh. Karena sejujurnya lawan kita adalah kekuasaan yang menindas, bukan sesama para buruh. Dan itu menurut saya konteks yang sangat memalukan dan kita menghindari akan kejadian-kejadian itu. Dan tadi seperti yang disampaikan tadi Pak Koordinator maupun Bang Egy tadi bahwa sesuai dengan kesepakatan hasil rapat kemarin mengantisipasi ketika Mahkamah Konstitusi tidak menjalankan fungsinya sebagai pemberi keadilan bagi rakyat Indonesia, maka kami dari kaum buruh Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Aliansi Aksi Juta Buruh akan melakukan mobilisasi besar-besaran pada hari hak asasi manusia internasional. Kami akan turun besar-besaran dengan tuntutan itu tadi. Saya disampaikan bahwa pemerintahan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan kita akan meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mundur dari jabatannya. Sekaligus juga dalam kesempatan ini kami minta karena Mahkamah Konstitusi sudah tidak bertindak sebagai Mahkamah Konstitusi tetapi malah menjadi Mahkamah Kong Kali Kong, Mahkamah Kalkulator, maka sebaiknya dibiarkan saja karena semuanya sudah disfungsional. Hanya satu saja bagi rakyat Indonesia adalah kekuatan rakyat Indonesia, kekuatan massa, dan kekuatan massa itu ada kepada kaum buruh. Dan kaum buruh Indonesia, saya minta lagi, ini kekuatan massa, ayo kita semua sama-sama turun keluar dari pabrik-pabrik, turun ke jalan bersatu dengan kaum petani untuk menuntut agar Presiden Jokowi segera mundur dari jabatannya. Sekira itu jawaban paling relevan daripada ketidakadilan yang kita alami bersama-sama terkait masalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sama sekali kami tidak bisa menerima. Kami menolak putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan tadi oleh 9 hakim dan kami tahu dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wahidudin Adams, Ibu Eni, Salisra, siapa lagi? Pak Soehartoyo yang masih amanah dan istiqomah menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dari godaan cuan, dari godaan jabatan, dari godaan intimidasi, dari rejim-rejim laknat ini. Jadi jujur aja kaum buruh sangat kecewa dan terpukul dan kita akan mengulang aksi ini dengan massa yang lebih besar lagi karena ini jujur aja tidak bisa dibiarkan. Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja telah melegitimasi perampasan tanah-tanah rakyat, juga telah menghancurkan masa depan kaum buruh. Jadi kalau masih ada yang mendukung itu adalah undang-undang hanya untuk kepentingan oligarki dan kaum pemodal. Dan tentu saja keputusan MK ini melegitimasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah keputusan rekor terburuk daripada Mahkamah Konstitusi, juga undang-undang terburuk yang dibuat oleh DPR RI dan Presiden Jokowi. Ini undang-undang terburuk sepanjang masa selama 78 tahun Indonesia merdeka. 7 kali ganti presiden. Ternyata di tahun 2023 ini kita rakyat Indonesia hanya menikmati undang-undang buruk yang dibuat secara ugal-ugalan, amburadul, brutal dan melanggar konstitusi. Sekali lagi kami tegaskan, Aliansi Aksi Juta Buruh menolak keputusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan tadi. Itu sama sekali tidak menggambarkan para ahli-ahli hukum. Jadi sebaiknya seluruh fakultas hukum bubar aja lah, karena percuma saja profesornya aja modelnya kayak begini, ya kan? Ini pertanggungjawaban secara ilmu pengetahuan, pertanggungjawaban secara agama, pertanggungjawaban secara jabatan, pertanggungjawaban secara konstitusi, semua dilanggar hanya untuk kepentingan kaum pemodal. Dan kepada kaum buruh Indonesia, tetap semangat, kita terus berjuang. Kita akan naikkan eskalasi gerakan kita ini sampai nanti pada tanggal 10 Agustus dalam rangka Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Kita akan turun besar-besaran dengan tuntutan cabut Undang-Undang Omnibus Law atau kita minta Jokowi mundur dari jabatannya. Ya, saudara-saudara, ini menjelang maghrib, hari yang barokah, pergantian malaikat. Insya Allah kita didengar oleh Allah. Kita tidak takut, kita tidak mau melawan karena kita sesama buruh tidak boleh ribut. Dan mereka diduga pasti dibayar, nggak mungkin tidak dibayar. Oleh karena itu mereka nggak berani bikin poster itu, ya Jokowi mundur. Maka dalam kesempatan ini
seluruh rakyat Indonesia yang concern kepada perubahan, maka saatnya lah perubahan ini dari sekarang. Kita sudah ditolak oleh MK, MK sudah menjadi corong pemerintah. Oleh karena itu, MK kita tidak dengar lagi, semua kita tidak dengar. Kita eskalasi sampai 10 Desember. 10 Desember kekuatan maksimal untuk bisa merubahkan perubahan yang mendasar. Hari 10 Desember itu adalah hari hak asasi manusia seluruh dunia. Maka kita akan lihat apakah gerakan kita ditindas atau tidak. Kalau ditindas, dunia akan ikut bergerak. Jokowi mundur! 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 Jokowi MK mandul. MK sudah menjilat ludahnya sendiri. MK sudah menindas rakyat. Undang-undang Cipta Kerja neraka bagi buruh dan surga bagi kapitalis. Oleh karena itu buruh harus melawan Jokowi. 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 Takbir! Saudara-saudara, inilah aspirasi yang murni. Mau menambahkan? Jokowi wajib mundur karena keputusan MK sungguh-sungguh menyusahkan rakyat. Anda mundur? Sama, harus lengser. Lagi? Jokowi mundur. Nih, ayo ngomong. Gimana? Jokowi mundur. Jokowi backup. Kalau Jokowi tidak mundur, rakyat semakin tertindas. Kaum buruh perempuan apalagi. Ayo pulang. Jokowi mundur, takbir. Jokowi mundur! Ayolah, ini aspirasi, tidak ada yang provokasi. Ayo kita maju. Sahabat-sahabat serta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, kericuan dan saling adu otot antara massa ASB dan Partai Buruh bisa menjadi indikasi bahwa Deng Wahidin yang selama ini gencar menggerakkan ASB untuk turun ke jalan diduga kuat digerakkan oleh cukong berduit dari kelompok barisan sakit hati yang selama ini terus gembar-gembor untuk memanjulkan Presiden Jokowi. Perilaku provokatif yang terus dilakukan oleh Deng Wahidin ini sebenarnya juga sudah sering diingatkan oleh Aliansi Buruh Penegak Demokrasi. Menurut Louis, juru bicara Aliansi Buruh Penegak Demokrasi, kelompok AASB dinilai cenderung penuh dengan kepentingan politik pihak tertentu dan tidak murni berdasarkan idealisme perjuangan kaum buruh. Bahkan isu penolakan Undang-Undang Cipta Kerja oleh Deng Wahidin dan kawan-kawan disinyalir bagian dari upaya mencari panggung politik pemilu 2024 nanti. Menurut Louis, sudah sekian banyak kelompok aliansi aksi juta buruh di bawah kendali Deng Wahidin ini melakukan unjuk rasa untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal menurut Louis, undang-undang yang mereka protes sendiri merupakan sebuah upaya konkret dari pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan mitigasi mengenai adanya krisis ekonomi global yang juga akan sangat berpotensi untuk merambat menjadi krisis ekonomi nasional. Namun, tegas Louis, keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja justru malah ditolak oleh kelompok AASB yang didalangi oleh Deng Wahidin. Bukan hanya itu, Louis juga menegaskan bahwa aksi-aksi provokatif yang terus dilakukan oleh Deng Wahidin justru memunculkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di NKRI. Dalam aksinya, kata Louis, Deng Wahidin kerap menggunakan cara-cara menghasut para pekerja dengan doktrin-doktrin sesat agar para buruh menentang kebijakan pemerintah yang sebenarnya itu adalah kebijakan yang baik bagi keberlangsungan semua kaum buruh. Terkait hal tersebut, Louis menegaskan isu penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang terus dijadikan sebagai objek kepentingan politik praktis oleh Deng Wahidin, berbagai bentuk polarisasi dan perpecahan karena konflik of interest di internal para buruh terus diciptakan demi mendapatkan kekuasaan meskipun dengan cara untuk memprovokasi kaum buruh. Maka tegas Louis, sudah saatnya kelompok buruh yang tergabung dalam ASB di bawah kendali Deng Wahidin
untuk keluar barisan dan menghentikan serta melepaskan diri dari pengaruh dan agitasi-agitasi propaganda yang digencarkan secara masif oleh Daeng Wahidin. Bahkan Lui juga meminta agar Menkumham RI segera membubarkan Aliansi Aksi Juta Buruh atau ASB atas tindakannya yang provokatif serta melanggar tertib administrasi. Kemudian tindak tegas Daeng Wahidin selaku dalang atas gerakan ini dan audit sumber dana dari Aliansi Aksi Juta Buruh yang diduga digunakan untuk menggerakkan masa aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Itulah sedikit profil mengenai Daeng Wahidin, Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia PPMI yang selama ini gencar bikin gaduh melalui aksi-aksi masif yang terus dilakukan oleh Aliansi Aksi Sejuta Buruh. Lantas siapakah sebenarnya Niko Silalahi? Ya, dia dikenal sebagai seorang penggiat sosial yang sangat benci kepada Presiden Jokowi dan kerap kali bikin gaduh dengan menyebarkan berbagai berita bohong alias hoax. Bahkan ia sempat mengunggah sebuah rekaman video yang berisi pernyataan bahwa dirinya dipukuli oleh polisi hingga bibirnya terkelupas dan giginya rontok. Belakangan terungkap bahwa peristiwa naas yang dialami oleh Niko Silalahi itu berkaitan erat dengan kasus penghinaan kepada perempuan Kalimantan. Sementara itu Egy Sujana sendiri diketahui sebagai seorang advokat sekaligus sebagai seorang politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Pada tahun 2019 yang silam, Egy Sujana pernah menjadi tersangka dalam kasus kejahatan terhadap keamanan negara atau makar. Namun tampaknya hal itu tak membuat Egy Sujana berhenti untuk memakzulkan Presiden Jokowi. Sentimen kebenciannya terhadap Presiden Jokowi yang sudah terlalu akut tampaknya telah menggerakkan semua kekuatan yang ada dalam dirinya untuk terus-menerus mencari cara agar bisa menggulingkan Presiden Jokowi dengan menjadi penumpang gelap di balik aksi-aksi demo yang menyita perhatian publik. Dari sisi ini jelas bahwa aksi demo menolak putusan MK terkait dengan Undang-Undang Omnibus Law sejatinya bukan murni suara kaum buruh, melainkan diduga kuat memang hanya dijadikan sebagai alat dan sarana politik untuk menghantam Jokowi. Dari sisi logika politik, Mahkamah Konstitusi atau MK yang memiliki marwah tertinggi sebagai benteng terakhir dalam penegakan konstitusi, steril dari pengaruh kekuasaan termasuk pengaruh dari Presiden Jokowi. Kalau lantas dianggap telah menjadi corong pemerintah, tentu saja pernyataan-pernyataan provokatif semacam itu layak untuk kita pertanyakan nilai kebenarannya. Mereka terus gencar melakukan aksi provokasi hanya sekedar untuk mendapatkan dukungan rakyat, agar rakyat mau bersama-sama secara berjamaah untuk menggulingkan Presiden Jokowi. Tampaknya mereka lupa bahwa rakyat di negeri ini sudah semakin cerdas dan sangat matang dalam berdemokrasi, sehingga tidak gampang dihasut, diprovokasi, dan diagitasi. Justru pernyataan-pernyataan provokatif mereka bisa menjadi blunder dan bikin malu para provokator, agitator, dan tukang kompor di negeri ini. Kalau sudah ketahuan siapa sebenarnya yang menjadi biang keladi dan biang kerok, serta kegaduhan di balik aksi penolakan Undang-Undang Omnibus Law selama ini, lantas di mana mereka bakal menyembunyikan wajah liciknya di depan rakyat Indonesia yang cinta damai dan kerukunan di bawah naungan NKRI. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.